Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Apalagi di PPKM kayak gini. Pokoknya kalian jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Yang belum vaksin segera vaksin ya, biar kita semua bisa saling aman. Sebelum itu kita perkenalan dulu biar makin akrab. Perkenalkan, nama saya Ianatunisa dari kelas 12. Nah, kali ini topik pembahasan yang ingin saya bawakan yaitu tentang peran teknologi dalam dunia pendidikan. Apa aja sih perannya? Terus berdampak apa teknologi dalam sebuah pendidikan? Nah, teknologi itu sendiri seakan sudah menjadi suatu hal yang menjadikan ketergantungan oleh para masyarakat. Ya bagaimana tidak, apalagi khususnya media sosial seakan sudah menjadi hal wajib yang harus ada di sepanjang waktu. Apalagi kalau bukan untuk mengisi kosongan orang-orang. Dimanapun, kapanpun, tanpa mandang waktu, seakan teknologi ini sudah melekat pada kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Bener gak? Iya, nah makanya penting sekali diberikan pemahaman serta kesadaran kepada para penggunanya supaya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, teknologi itu juga merupakan sarana yang diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Ya, misal sebut aja lah, telepon genggam yang telah mempermudah manusia dalam berkomunikasi, maksudnya itu mendekatkan yang jauh. Apalagi sekarang kan ada video call, bisa tetap muka meskipun dengan visual. Terus ada pesawat terbang yang mempermudah manusia dalam menempuh jarak ribuan kilometer. Apalagi kalau pas lagi mudik, ya biar gak macet dan cepet sampai, ya gak? Terus juga ada televisi yang membuat manusia bisa melepas penat dari rutinitas. Biasanya habis kerja, kita karena bingung sekali dengan masalah di kantor misalnya, kita bisa refreshing dengan nonton televisi gitu. Sadar atau tidak, teknologi mempunyai peran besar ya dalam kehidupan manusia. Nah, lalu bagaimana dalam pendidikan? Apa dampaknya dalam pendidikan gitu? Sekarang ini bisa dikatakan hampir semua informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan melalui internet dengan bermodalkan kata kunci yang ingin diketahui. Misalnya, kita tinggal mengetik kata kunci tersebut pada mesin pencari. Nah, beberapa detik kemudian, kita bisa mendapat informasi tersebut dalam banyak alternatif, misal dari situs, web, blog, dan lain sebagainya. Sama halnya untuk dunia pendidikan, dengan melakukan browsing, kita bisa menemukan banyak informasi materi pelajaran yang ada di sekolah. Misalnya kita waktu di sekolah nggak paham, maksudnya nggak paham apa yang guru terangin, terus kita cari di internet, saya malah paham. Terus misalnya kita ingin tahu sejarawan, tokoh-tokoh ulama, di buku paket gak lengkap, kita bingung dong. Nah, teknologi internet ini mempunyai peran dalam mempercepat informasi yang ingin kita butuhkan. Bener gak? Iya. Nah, teknologi itu juga mempunyai sarana media untuk mengeksplor pengetahuan. Apalagi sekarang ini ada penerapan pola belajar mengajar yang baru, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik dari generasi milenial yang suka terbuka oleh perubahan-perubahan besar, dan apalagi di masa-masa pandemi yang seperti ini tidak bisa bertatap muka. Nah, proses belajar mengajar yang awalnya dikondisikan face to face alias harus bertemu dulu baru bisa komunikasi, sekarang penyampaian materinya atau informasinya harus melalui internet. Nah, dengan adanya hal tersebut, dengan kebijakan baru dalam pembelajaran ini, teknologi menjadi solusi aktif yang tepat dan efisien yang dapat memanfaatkan terkhusus pada kendala pembelajaran jarak jauh kayak gini. Ya gak? Iya, teknologi bakal menjadi satu hal penting untuk penyampaian dan pembelajaran saat-saat pandemi yang lagi melanda negeri kita. Hal ini juga menciptakan teknologi pendidikan memberikan dampak dan peran yang sangat berguna dalam meningkatkan proses belajar mandiri.
serta juga menciptakan pemikiran kita yang awalnya tertutup sekali dengan pendapat-pendapat lain, yaitu pemikiran open-minded terhadap pendidikan yang saat ini hanya mulai belajar mengajar jarak jauh. Apalagi generasi milenial ini termasuk generasi yang terbuka dalam menerima perubahan. Ya, meskipun mempunyai dampak dan peran yang sangat bagus bagi dunia pendidikan serta kebutuhan kita, ada loh dampak negatifnya dari teknologi. Contohnya anak-anak yang terlalu banyak menggunakan telepon pintar yang mungkin akan terganggu kesehatan matanya. Terus juga anak-anak yang biasanya sering sekali seakan-akan tercandu dengan konten-konten yang lagi viral, mungkin games atau lainnya, itu juga bisa menyebabkan masalah tidur anak yang mana bisa mengganggu fokusnya dalam belajar nanti di sekolah. Ditambah lagi juga sosial media yang sering digunakan para masyarakat juga sering menampilkan pornografi dan hal tidak wajar lainnya yang dapat merusak moral bangsa. Ini untuk tidak melarang tidak menggunakan pun tidak dapat dilakukan, ya karena pada zaman ini semua serba online. Jika tidak menggunakan teknologi pun akan gaptek dan ketinggalan zaman. Apalagi informasi-informasi yang dibutuhkan sekarang tersebar luas di internet. Jika tidak menggunakan budaya internet, ya maka akan gaptek dan ketinggalan zaman, ketinggalan jauh informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, seperti yang sudah saya singgung dari awal, bahwa penting sekali digunakan pengawasan, pemahaman, serta kesadaran kepada para penggunanya supaya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Meskipun mempunyai dampak baiknya, kita juga harus bisa menggunakan teknologi dengan baik. Apalagi teknologi yang makin canggih, makin menginstankan kebutuhan manusia. Entah itu baik dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dan orang dewasa sekalipun. Wah, ternyata peran teknologi sangat penting ya dalam dunia pendidikan. Apalagi di masa-masa pandemi yang serba sulit kayak gini. Sekian dari saya, maaf bila ada kata yang tidak sesuai atau menyinggung dari pihak lain. Semoga topik pembelajaran kali ini mempunyai dampak yang baik bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.